Scientia ABC Time. Ayo baca cerita. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Angel Florentina Chen dari kelas 9G. Nah, hari ini saya akan menceritakan salah satu kisah dari Riau yang berjudul Cerita Si Burung Bayan. Pada zaman dahulu kala, ada seorang lelaki yang tidak jelas siapa namanya. Hanya kerap ia dipanggil dengan panggilan si penggetah. Sesuai nama panggilannya, pekerjaannya sehari-hari lelaki itu adalah menangkap burung. Si penggetah berkeinginan menangkap burung bayan. Menurut kabar yang didengarnya, burung bayan itu pandai menirukan ucapan manusia. Bahkan pandai pula berbicara layaknya manusia. Ia pun bersiap-siap menangkap burung bicaranya itu dengan getah andalannya. Jika nanti aku berhasil mendapat burung bayang, aku akan mengurungnya dalam sangkar emas. Begitu janji si penggetah pada dirinya sendiri. Si penggetah meletakkan getah di kulit pohon untuk menjebak burung bayan. Tak terkirakan senangnya si penggetah setelah jebakan itu berhasil menjebak seekor burung bayan. Si penggetah lantas membersihkan bulu-bulu burung bayan itu dari getah yang menempel padanya. Burung bayan itu lantas dimasukkan ke dalam sangkar yang terbuat dari kayu. Seraya memasukkan burung bayan itu di dalam sangkar, si penggetah berujar, "Sesungguhnya aku telah berjanji, jika berhasil menangkapmu, maka aku akan memasukkanmu ke dalam sangkar emas. Namun, aku sangat sulit melaksanakan janjiku yang itu karena kemiskinanku yang sangat." Secara tak terduga, burung bayan itu pun memotong ucapan si penggetah. Ia mengatakan, "Jika engkau memang menghendaki emas, tampunglah kotoranku. Percayalah, kotoranku itu kelak akan menjadi emas." Meski semula agak ragu-ragu, namun si penggetah melaksanakan nasihat si burung bayan. Ia menampung kotoran si burung bayan. Keajaiban pun dialami si penggetah ketika kotoran burung bayan yang dikumpulnya itu berubah menjadi butiran-butiran emas. Si penggetah lantas menjual butiran-butiran emas itu. Uang hasil penjualan itu dikumpulnya. Setelah dirasa cukup jumlahnya, si penggetah menggunakan untuk memenuhi janjinya. Ia membeli sangkar burung yang terbuat dari emas. Burung bayan ajaib itu lantas dimasukkannya ke dalam sangkar emas tersebut. Berita adanya burung bayan ajaib ini dimiliki si penggetah segera menyebar ke seluruh kota. Diketahui banyak orang dan juga oleh sang raja yang memerintah wilayah tempat tinggal si penggetah, Raja Helat namanya. Raja Helat terkenal kejam dan sewenang-wenang perilakunya. Sifat-sifatnya yang lain juga amat buruk. Ia kikir serta sangat rakus. Jika ia menghendaki suatu hal, maka hal itu harus menjadi miliknya, walaupun hal itu dimiliki oleh orang lain. Ia tidak akan segan-segan untuk merampas dan menggunakan kekuasaannya untuk mengambil paksa hal tersebut. Ketika Raja Helat mendengar adanya burung bayan ajaib di mana kotorannya akan berubah menjadi emas, Raja Helat langsung berniat memilikinya. Ia memanggil hulu balang kerajaannya yang bernama Bujang Selamat dan diperintahkannya untuk mengambil burung bayan itu dari si penggetah. "Sebutkan jika aku menghendaki burung bayan itu jika sepemiliknya itu enggan menyerahkan burung bayan peliharaannya. Lakukan tindakan sesukamu, asalkan burung bayan itu dapat kumiliki." Bujang Selamat lantas berangkat menuju gubuk si penggetah. Sesuai perintah Raja Helat, Bujang Selamat meminta agar si penggetah menyerahkan burung bayan miliknya untuk Raja Helat. Sesungguhnya si penggetah merasa tidak rela jika harus memberikan burung bayan miliknya. Tetapi ia tahu jika ia menolak untuk memberikannya, hukuman yang akan ia dapat akan menjadi lebih berat. Ia pun memberikan usul, "Bagaimana jika kita tanyakan kepada burung bayan biaraanku ini, apakah ia bersedia dibawa ke istana atau tidak?" Bujang Selamat setuju dengan usul si penggetah. "Wahai burung bayan," kata si penggetah, "engkau tentu telah mendengar pembicaraan kami. Nah, sekarang jawablah, apakah engkau bersedia dibawa ke istana Raja Helat atau tidak?" Burung bayan menatap Bujang Selamat dan menjawab, "Bujang Selamat, jika Raja Helat mampu memenuhi syarat-syarat yang kuajukan, aku akan bersedia dibawa ke istana kerajaannya." "Syarat apa yang engkau hendaki?" tanya Bujang Selamat.
Syarat yang kuajukan terbilang mudah, kata burung bayan. Raja Halat hendaknya mendengarkan ceritaku sebelum ceritaku berakhir. Aku tidak boleh berpindah pemilik, sampaikan kepada Raja Halat syarat yang kuajukan ini. Jika Raja Halat bersedia, maka aku pun bersedia pula dibawa ke istana kerajaannya. Raja Halat menyatakan kesediaannya memenuhi syarat yang diajukan oleh burung bayan, seperti yang dijelaskan oleh Bujung Selamat. Menurutnya itu syarat yang sangat mudah. Burung bayan lantas dibawa ke istana kerajaan. Di hadapan Raja Halat dan juga keluarganya, burung bayan pun mulai menceritakan kisahnya. Sangat menarik, ternyata cerita yang disampaikan si burung bayan. Raja Halat dan keluarganya yang mendengarkan cerita itu benar-benar terpukau dan menghendaki si burung bayan terus menyelesaikan cerita tersebut. Mendengar permintaan itu, si burung bayan kembali mengajukan syarat. Hendaklah Panduka membayar cerita hamba itu dengan segentang emas murni, makanan, dan juga minuman. Segentang emas murni? Bola mata Raja Halat membesar. Aku harus membayar ceritamu ini dengan segentang emas murni, makanan, dan juga minuman untukmu? Benar, kata jawab si burung bayan. Sesuai perjanjian kita sebelumnya, jika hamba belum selesai bercerita, maka hamba tidak boleh berpindah pemilik. Paduka tetap menjadi pemilik hamba. Raja Halat terpaksa memenuhi permintaan si burung bayan. Sejujurnya bagi raja segentang emas itu tidak banyak, tetapi untuk masyarakat tentunya itu adalah hal yang sangat berlimpah. Semuanya dikumpulkan dan ditimbunnya untuk dirinya dan keluarganya. Sama sekali tidak pernah ia berikan kepada masyarakat yang kebanyakan miskin. Menurutnya pula, emas murni, makanan, dan minuman simpanannya itu tidak akan habis untuk membayar cerita si burung bayan. Maka Raja Halat pun menyetujui permintaan si burung bayan. Sebenarnya si burung bayan ini benar-benar cerdik. Ceritanya tidak hanya menarik, namun juga panjang dan juga terus bersambung. Si burung bayan lantas membagikan emas murni, makanan, dan juga minuman kepada masyarakat melalui si penggeta. Tanpa disadari oleh Raja Halat, gudang penyimpanan kekayaannya kini menipis. Akhirnya habislah semua isi emasnya, makanan, minuman yang dimiliki oleh Raja Halat. Raja Halat tidak lagi berharta. Rakyat akhirnya mengetahui perilakunya yang buruk yang suka menumpuk dan menimbun kekayaan untuk pribadinya sendiri dan mengabaikan kesejahteraan rakyat. Rakyat pun akhirnya marah dan bersatu padu dengan prajurit dan hulu balang kerajaan. Mereka bersepakat untuk menurunkan Raja Halat dari tahtanya. Rakyat, prajurit, dan hulu balang kerajaan sepakat pula kemudian untuk mengangkat isi penggeta menjadi raja baru menggantikan Raja Halat. Bertatalah si penggeta selaku raja. Ia mengangkat si burung bayan menjadi penasihat kerajaan. Karena saran dan nasihat si burung bayan, si penggeta menjalankan pemerintahnya dengan baik. Kesejahteraan rakyat senantiasa dipikirkannya, dan ia tidak pernah menumpuk kekayaan seperti yang dilakukan oleh Raja Halat. Segenap rakyat kerajaan dapat hidup tenang, damai, dan sejahtera dalam pemerintahan si penggeta. Sementara si penggeta pun hidup berbahagia bersama si burung bayan, yang tetap ditunjuknya selaku penasihat kerajaannya. Nah kawan-kawan, menurut kalian pesan moral dari cerita ini apa? Menurut saya pesan moral dari cerita ini adalah kekejaman dan keserakahan penguasa akan ditumbangkan oleh kekuatan orang-orang yang dipimpin sang penguasa. Hanyalah penguasa yang senantiasa memikirkan dan mengusahakan kesejahteraan rakyatnya saja yang akan dicintai oleh rakyatnya. Dan juga menurut saya kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita harus juga peduli kepada sesama. Kawan-kawan, ceritanya hari ini sampai sini aja ya. Maaf jika saya ada mengatakan salah-salah kata. Sampai jumpa di lain waktu. Scientia ABC Time. Ayo baca cerita.